semoga kalian sehat dan berbahagia. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Rahmi di channel yang edukatif ini. Insya Allah pengetahuan kita akan bertambah setelah kalian menyaksikan video ini. Pengetahuan tentang unsur kebahasaan tentunya. Anak-anak yang berbahagia, materi kita kali ini adalah teks prosedur. Namun yang kita amati kali ini adalah unsur kebahasaan yang berupa konjungtor. Nah, bagaimana dan seperti apa konjungtor itu? Nah, silakan simak slide berikut ini. Ya, oke Nana, ini dia slide kita. Teks prosedur sesi mengamati, kita sudah ada pada posisi atau sesi di bagian 3. Ya. Apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita di sesi ini adalah kita mengetahui, dapat mengidentifikasi aspek kebahasaan dalam teks prosedur, yaitu berupa konjungtor. Dan yang kedua tentunya dengan pengetahuan tersebut kita dapat menyusun teks prosedur dengan lebih baik lagi. Nah, anak-anak, seperti apa ya? Apa manfaatnya kita mempelajari konjungtor ini? Ya, kalau kita amati dalam kehidupan sehari-hari, tuturan-tuturan kita itu adalah tuturan yang berupa kalimat-kalimat yang panjang. Ya, kalimat yang panjang itu kalau dianalisis secara kebahasaan itu adalah kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks itu adalah kalimat yang di dalamnya juga terdapat konjungtor. Nah, makna konjungtor ini sangat penting. Jika kita tidak tahu makna konjungtor, nanti kita akan salah ya menghubungkan klausa satu dengan klausa lainnya, dan itu akan berakibat fatal. Contohnya, misalnya seperti ini. Semalam hujan dan sekarang banjir. Nah, tuturan tadi itu hanya menjelaskan rentetan peristiwa bahwa semalam hujan dan sekarang banjir. Beda dengan semalam hujan sehingga sekarang banjir. Nah, konjungtor sehingga dan konjungtor dan itu berbeda. Kalau konjungtor dan itu fungsinya menyatakan penambahan, sedangkan sehingga menyatakan sebab akibat. Kalau yang pertama itu dia hanya menjelaskan rentetan kejadian, kalau yang kedua penutur itu menyatakan bahwa banjir yang sekarang disebabkan oleh hujan yang semalam. Nah, seperti itu. Nah, tentu kalau dia menyatakan itu ada konsekuensinya loh. Memangnya Anda sudah mengamati, sudah meneliti penyebab banjir semalam itu, banjir yang semalam itu menyebabkan banjir. Nah, itulah yang menjadi menjadi hal real yang penting bagi kita, bahwa ternyata itu karena penggunaan konjungtor saja, ya. Penggunaan konjungtor berakibatkan pada hal yang lain yang melebar lainnya, ya. Baik. Ya, konjungsi itu atau konjungtor, tadi saya menyebutnya konjungtor ya, karena memang ada beberapa orang yang menyebutnya konjungsi. Nah, sekarang perhatikan kalimat di bawah ini. Kemarin kita sudah membaca kalimat ini ya, Nak. Ada 3 kalimat tunggal atau simplex yang kalau kita baca kita tidak tahu ya, apa sih maksudnya ketiga kalimat ini. Nih, kalimat pertama, kadar cairan pemutih pakaiannya hanya 2,5% sodium hipoklorit. Ya. Yang kedua, kita gunakan bahan pemutih 2 kali lebih banyak. Yang ketiga, 2 bagian bahan pemutih untuk 98 bagian air. Ketiga kalimat itu tidak membentuk makna di benak kita. Kita tidak paham apa maksudnya. Nah, ketiga kalimat itu akhirnya kita gabung ya menjadi satu kalimat. Namanya kalimat kompleks ya. Berikut ini kalimatnya. Apabila kadar cairan pemutih pakaiannya hanya 2,5% sodium hipoklorit, maka gunakan bahan pemutih 2 kali lebih banyak, yakni 2 bagian bahan pemutih untuk 98 bagian air. Nah, lebih jelas bukan?
Nah, sekarang kita perhatikan apa saja yang berubah. Ya, kalimat pertama, kadar cairan pemutih pakaiannya hanya 2,5% sodium hipoklorit ini, kita perhatikan ada tidak yang berubah di kalimat kompleksnya? Tidak ada, benar tidak ada. Nah, kita perhatikan lagi, ternyata ada yang berubah. Yang berubah adalah huruf kapital K tidak lagi menjadi kapital di kalimat kompleks, ya. Dan tanda titik ya di kalimat satu sudah tidak lagi menjadi tanda titik melainkan tanda koma. Nah, konsekuensi perubahan ini dalam tataran tata bahasa itu menyebabkan turunnya derajat derajat tata bahasa ya, derajat posisi ya, bukan derajat tata bahasa, maaf ya, derajat posisinya. Posisinya jadi apa? Yang tadinya kalimat satu ini adalah bentuknya kalimat, di dalam kalimat simplex ini sudah bukan lagi menjadi kalimat, namun menjadi klausa. Nah, demikian ya kemarin penjelasannya. Nah, demikian juga pada kalimat kedua. Kalimat kedua apa yang berubah? Sama, huruf kapital K di awal kalimat ini tidak lagi menjadi kapital, ya, melainkan ya, oh di sini kitanya tidak ada ya. Nah, di sini gunakan bahan pemutih 2 kali lebih banyak. Ya, di sini langsung gunakan. Tapi kalau kita urai ya menjadi kalimat, ini adalah kita harus munculkan subjeknya, ya. Nah, di sini pun perubahannya adalah tadinya ya titik, di sini sudah tidak ada titik lagi, melainkan koma. Akhirnya posisinya turun ya, yang tadinya kalimat ya menjadi klausa. Begitupun juga dengan kalimat ketiga. Kalimat ketiga di sini ada titik, Bu, namun di awal ya, di awal tidak ada huruf besar ya. Nah, ini juga sudah menjadi klausa. Nah, yang unik ya, itu pembahasan kita yang pada video kemarin, yang unik adalah bahwa ketika menghubungkan ketiga kalimat tadi ya, yang tentu saja ketika di dalam kalimat baru ini sudah bukan lagi menjadi kalimat namun klausa, kita menggunakan kata hubung ya. Apa saja kata hubungnya? Yaitu kata apabila ya, sudah Ibu beri warna ungu, apabila, maka ya, apabila titik-titik, maka titik-titik ya, itu kata hubungnya. Dan ada kata hubung yakni. Ini kenapa kata hubung ini ada warnanya sama apabila dan makna? Karena dia memang kata hubungnya satu jenis ya. Apabila titik-titik, maka titik-titik ya. Lalu ada yakni adalah kata hubung yang lainnya ya. Nah, kalian bisa jelaskan bahwa peranan konjungtor itu adalah menghubungkan ya, menghubungkan klausa dengan klausa sehingga membentuk makna ya, sehingga memperjelas maksud ya, maksud tuturan. Selanjutnya, oke, kita catat di dugaan kita. Konjungsi adalah kata yang menghubungkan klausa-klausa dalam kalimat kompleks. Nah, tapi benar atau tidak? Nah, sekarang kita konfirmasi kebenarannya dengan referensi yang lain. Nah, di sini ada referensi yang Ibu dapatkan dari buku Hasan Alwi ya, tahun 2003 ya. Kalian dapat membacanya kalau kalian bersemangat ya mempelajari keunikan bahasa, kalian boleh membacanya, cari buku itu di perpustakaan atau toko buku yang terdekat. Yang pertama disebutkan ada konjungsi koordinatif. Nah, apa itu konjungsi koordinatif? Adalah konjungtor yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya atau memiliki status yang sama. Mungkin Ibu akan menjelaskan mengenai unsur atau statusnya yang sama ini pada pertemuan selanjutnya, karena ini akan melibatkan atau memerlukan waktu yang cukup panjang untuk menjelaskan. Untuk pertemuan kali ini kita hanya Ibu perkenalkan macam-macam konjungsi ya. Nah, berserta maknanya. Ya, konjungsi koordinatif itu contohnya adalah dan ya, sebagai penanda hubungan penambahan. Ya, kemarin kita pernah bingung untuk menentukan
dan atau dengan pada video sebelumnya. Ketika kita menulis teks prosedur cara membuat mie instan yang benar. Ingat kan? Nah, ada kalimat aduklah bumbu dengan mie. Nah, kemarin kita bingung, aduklah bumbu dengan mie atau aduklah bumbu dan mie. Nah, lalu kita pilih dengan, ya. Kenapa? Kita pilih dan. Kenapa? Karena yang diaduk itu campuran mie dan bumbu. Kalau mengaduk mie dengan mengaduk bumbu dengan mie, berarti mie-nya kita pegang lalu kita aduk-aduk. Nah, ya kita jadikan alat. Nah, itu kan konsep yang berbeda. Nah, kalau kita salah menggunakannya, ya itu kan salah maknanya, ya. Walaupun memang yang mendengar itu akan paham bahwa itu maksudnya bumbu dan mie dicampur maksudnya. Namun kalian bayangkan kalau bahasa kita ini dipelajari atau disimak oleh penutur asing, ya. Loh kok bumbu ketika dia belajar masak mie instan dengan uraian yang kamu jelaskan pasti dia akan menggunakan mie sebagai adukannya begitu ya untuk mengaduk bumbu. Itu kan akan menjadi fatal ya. Loh Bu, memangnya bahasa Indonesia akan menjadi bahasa internasional? Iya, kita doakan saja ya, semoga bahasa kita akan menjadi bahasa internasional sama seperti bahasa yang sudah menjadi internasional seperti bahasa Inggris ya, bahasa Inggris, bahasa Ibu dengar juga bahasa Cina seperti itu ya, karena itu akan menjadi mengangkat wajah Indonesia di mata dunia ya, pasti kita akan jadi bangga. Nah, tapi itu dulu ya, kita sebagai pengguna bahasa harus menggunakan bahasanya dengan benar, termasuk juga menggunakan konjungsi dengan benar ya. Kita lanjut, dan itu penanda hubungan penambahan serta adalah penanda hubungan pendampingan atau penanda hubungan pemilihan, tetapi melainkan adalah hubungan perlawanan, padahal dan sedangkan penanda hubungan pertentangan ya. Nah, contoh kalimatnya ini ya bisa kalian baca sendiri. Bukan diaduk-aduk, melainkan aduklah sesekali. Nah, itu pertentangan ya. Bukan diaduk ya, bukan diaduk-aduk maksudnya, tapi kalau diaduk-aduk itu terus ya, intensitasnya tinggi ya. Tapi kalau aduklah sesekali, ya berarti sesekali saja aduknya. Gitu ya, Nak. Lanjutnya, konjungsi subordinatif. Nah, adalah ya, di sini Bu bacakan saja dulu, namun penjelasan mengenai subordinatif akan memerlukan waktu yang panjang sehingga Ibu akan putuskan untuk disajikan pada materi video pembelajaran selanjutnya. Ya, konjungsi subordinatif adalah konjungtor yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang tidak sama pentingnya atau tidak memiliki status yang sama. Nah, contoh konjungtornya seperti apa? Nah, ini sudah ada di sini ya. Kalian bisa pause ya untuk membaca atau setelah itu kalian screenshot ya untuk kalian tambahkan sebagai catatan kalian ya. Ini ada sejak, setelah, sebelum, sehabis, hingga itu menandakan hubungan waktu. Supaya, agar, biar itu menandakan hubungan tujuan. Ya, supaya, agar, nah, untuk juga termasuk ya, supaya, agar, biar, untuk itu menandakan hubungan tujuan. Nah, ini kita bisa mengkritisi nih ketika ada yang mengatakan kalimat untuk anak-anak kelas 12 supaya segera mengembalikan buku perpustakaan. Nah, itu untuk ya kan, untuk anak-anak kelas 12. Nah, itu kan menjadi sebuah hal yang tidak sesuai dengan fungsi dari konjungtor tujuan, konjungtor untuk, yaitu untuk mengatakan tujuan ya. Nah, seperti itu. Jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, manakala. Nah, ya. Itu adalah makna pengandaian. Sehingga, sampai atau sampai-sampai, maka atau makanya itu menunjukkan hasil. Seakan-akan alih-alih daripada sebagai laksana seperti itu menunjukkan pembandingan. Ya, lanjutnya bisa kalian baca sendiri ya.
Lanjut yang ketiga adalah konjungsi korelatif. Nah, Hasan Alwi menyebutkan konjungsi korelatif itu yang menghubungkan dua kata, dua frasa, atau dua klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Ya, contohnya, nah ini kalau korelatif bentuknya itu berbeda dengan konjungtor ordinatif dan subordinatif. Dia terpecah ya, ada dua tadi ya. Contohnya, bukan hanya titik-titik, melainkan juga titik-titik. Demikian titik-titik, sehingga titik-titik. Nah, itu adalah konjungtor yang sama, bukannya, konjungtornya dua, Bu, demikian dengan sehingga, tidak. Tapi konjungtor demikian titik-titik, sehingga titik-titik itu adalah konjungtor korelatif. Nah, anak-anak, konjungtor subordinatif, konjungtor koordinatif, dan konjungtor korelatif itu adalah konjungtor yang digunakan pada kalimat, di dalam kalimat. Nah, ada konjungtor yang menghubungkan kalimat dengan kalimat, ya, bukan lagi klausa yang dihubungkan, tapi kalimat dengan kalimat. Namanya konjungsi antar kalimat. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya ini. Biarpun demikian, ya, sekalipun demikian, meskipun demikian, ya, contohnya, tuang semua bumbu ke dalam mangkuk. Setelah itu, masukkan bakso yang sudah matang. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dua kalimat yang dihubungkan dengan konjungtor, ya. Nah, lalu apa lagi? Konjungtor kata tetapi juga konjungtor antar kalimat. Tetapi, namun, kecuali itu, ya, kemudian. Nah, ini semua sudah Ibu rangkumkan di sini dari sumber buku Hasan Alwi tahun 2003 ya, kalian bisa cek sendiri. Nah, sekarang waktunya kita berlatih. Dengan pengetahuan tadi, kita akan produksi teks prosedur yang kita sederhana dulu ya. Ibu akan exit full screen dulu. Ya, kita sudah belajar simplex, kompleks. Nah, sekarang kita belajar menulis teks prosedur. Baik anak-anak, kita menulis teks prosedur, kita pilih apa nih? Kita pilih materi atau tema yang yang kekinian ya, yang kekinian, yang berguna bagi orang-orang. Apa misalnya? Misalnya, Ibu, saya mau menulis tentang cara mendownload atau mengirim beberapa file sekaligus, yaitu dengan zip. Oke, boleh, silakan. Nah, sekarang di contoh ini ya, kita akan membuat, sebentar ya. Ini agak ya. Ya. Ini dia. Kita akan belajar ya menulis ya tips mengamankan info ya, tips mengamankan info penting pada aplikasi WhatsApp. Boleh tuh ya. Sebentar, kita ini dulu. Ini sebenarnya sudah Ibu siapkan teksnya ya Nak, karena mengingat waktu dan ada beberapa masukan bahwa sebaiknya teksnya siapkan, jadi tidak live ya, tidak live ya. Oke. Tips mengamankan info penting pada aplikasi WhatsApp. Nah, ini penting ini ya. Nah, ketika kita menetapkan ini, kita pasti harus bisa menyatakan apa sih pentingnya pengetahuan yang akan kita berikan ini kepada teman-teman, kepada pendengar ya, atau pembaca. Nah, kita ingat bahwa struktur teks prosedur yang pertama itu adalah apa? Tujuan. Tujuan itu berisi alasan ya, atau peranan aplikasi WhatsApp, atau pentingnya aplikasi pentingnya mengamankan info, seperti itu ya. Berarti kalimat yang kita buat ya. Nah, ini
Oke, sekarang kita ya. Nah, ini dia. Kalimat pertamanya atau struktur pertamanya, WhatsApp menjadi salah satu media pembelajaran yang sering digunakan selama PJJ ini. Nah, itu kekinian sekali ya. Kalimat kedua, banyak informasi yang masuk baik berupa pesan, tulisan, atau chat, ataupun pesan suara atau voice note. Ya, belum lagi pesan berupa gambar, video, atau dokumen dari teman atau guru yang seluruhnya itu bisa mencapai angka ratusan per hari. Wah, ya di sini penulis ya di sini kita sajikan bahwa peranan WhatsApp itu dalam kehidupan kita seperti apa dan hambatan atau masalah yang timbul itu seperti apa. Ya di sini masalahnya adalah pesan yang masuk itu bisa mencapai angka ratusan ya. Sementara semua itu kita tidak bisa menghalaunya ya, mencegah jangan masuk sepertinya tidak bisa, apalagi kalau itu di WhatsApp grup. Nah, itu bisa kalian tambahkan di dalam paragraf ini ya. Ya, selanjutnya ini adalah kalimat keduanya ya, kalimat keduanya kita lihat ya. Setelah info-info itu dibaca, kita kerap merasa tidak semua info yang masuk itu sudah lagi berguna. Hal ini disebabkan karena masa berlakunya pesan itu sudah habis atau memang isi pesan itu memang tidak penting atau spam ya. Nah, ini kan kita secara jujur ya menampilkan masalah yang kita rasakan dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan berhubungan dengan WhatsApp tadi. Lanjutnya, kita bisa saja pilih opsi bersihkan chat. Namun kalau harus satu-satu chat yang dihapus, pasti aktivitas ini akan sangat memakan waktu. Wah, benar juga ya. Namun kalau dihapus semua, kita pasti akan kehilangan beberapa chat yang penting. Wah, jadi kita di dalam paragraf ini pengarang menampilkan masalah yang berupa dilema ya, dilema bagi kita semua pengguna WhatsApp ya. Mau hapus satu-satu kok lama sekali waktunya, kalau mau hapus semua tapi kok susah ya, tapi kok bakal akan kehilangan chat penting. Nah, ini menarik, ini penulis ini sangat pandai ya, penulis ini pandai menggulirkan permasalahan ya. Selanjutnya, bagaimana kalimat selanjutnya? Nah, kita buka sedikit-sedikit lagi. Ini warna teksnya. Ya. Untuk mengatasi hal itu, kita gunakan pilihan dibintangi. Ya. Nah, dibintangi ini dalam tanda petik, maksudnya bukan diberi bintang yang ada di langit, bukan maksudnya ya. Dijelaskan, yaitu tindakan memberi tanda bintang pada chat yang penting. Hebatnya, pesan yang sudah diberi bintang ini tidak akan terhapus ketika kita hendak membuang semua chat. Kita bisa melihat pesan yang dibintangi ini di segmen pesan yang dibintangi. Nah, jadi kalau kita mendapat pesan-pesan yang masuk itu, kalau itu penting bagi kita, langsung segera kita bintangi ya. Oh, cara membintanginya itu seperti apa? Karena kelebihannya kalau pesan itu sudah kita bintangi, maka ketika kita akan hapus semua ya, hapus semua itu tidak akan hilang. Nah, selanjutnya caranya mudah. Nah, pintar sekali nih penulisnya mengatakan caranya mudah ya. Ini kita seakan-akan dipersuasi, dibujuk untuk tetap setia memfokuskan pikiran kita untuk informasi yang akan dia sampaikan ya. Caranya mudah. Kita tentukan chat yang akan dibintangi, kemudian tekan dan tahan agak lama sampai chat itu ditandai sempurna oleh warna khusus. Setelah chat itu terblok,
ya. Jadi mungkin terblok itu jika dia sudah warna khusus tadi ya, sudah ditandai sempurna warna khusus, itu maksudnya blok ya. Sentuh tanda bintang di menu atas. Pesan terpilih pun aman dari penghapusan chat secara massal ya, seperti itu. Oh, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ya, titik ya, tanda 3 titik atau titik 3. Tanda 3 titik atau titik 3. Nah, ya titik 3 ya, ini nanti kita inikan ya, kita edit di pojok kanan atas. Pilih, nah setelah titik ini adalah huruf besar, ini masih kecil ya, nah nanti kita benarkan lagi, kita perbaiki. Pilih ya titik 2, pesan berbintang. Wow, di situ kita disuruh tekan pojok kanan titik 3 ya. Lalu pilih pesan berbintang. Disinilah kita dapat membuka pesan-pesan penting yang sudah diberi bintang. Nah, jika ingin menghapusnya mudah saja. Pilih chat yang akan dihapus. Ya, chat itu bahasa Indonesia atau bahasa serapan ya? Ya, bahasa serapan itu adalah bahasa asing yang kita gunakan dalam percakapan kita ya. Kalau tahu dari mana itu serapan atau bukan, itu kita bisa gunakan KBBI. Kalau di dalam KBBI tidak ada kata chat ya, KBBI itu kamus bahasa Indonesia ya. Kalau di KBBI tidak ada kata chat, nah berarti chat sebagai kata serapan. Nah, penggunaan kata serapan karena kita masih meminjam ya, itu berarti harus diberi tanda atau dimiringkan diberi karakter atau diberi karakter, bukan diberi karakter istilahnya, dibuat miring ya tulisannya, hurufnya ya. Pilih chat yang akan dihapus, tekan agak lama sampai pesan yang terpilih berubah warnanya. Setelah itu tekan gambar tempat sampah di menu atas. Pesan yang sudah kadaluarsa itu pun terhapus. Nah, dengan demikian kinerja HP tetap terjaga. Nah, kita sudah masuk ke struktur penutup ya atau penegasan ulang ya. Apa yang diulang, apa yang ditegaskan di sini bahwa kita akan menjaga kinerja HP kita. Kan tadi kita di awal kita nyatakan bahwa pesan-pesan yang masuk itu tentu akan merusak kinerja HP kita ya, seperti itu. Itulah yang diulang bahwa kinerja HP akan tetap Oke anak-anak, demikian tadi video pembelajaran tentang kata penghubung atau konjungsi. Semoga pengetahuan tadi berguna bagi kalian dalam menuturkan, dalam pertuturan kalian dan dalam tulisan kalian. Sehingga kalian tidak salah menggunakan kata konjungsi atau konjungtor tadi. Kalau salah kata konjungsi tentu akan salah maknanya. Kita sebagai pengguna bahasa Indonesia haruslah sedikit memilih konjungsi sehingga maksud yang kita sampaikan ini dapat dipahami dengan baik. Demikian ya anak-anak, materi yang ibu sampaikan semoga berguna bagi kalian semua. Tetap semangat di masa pandemi COVID ini, tetap optimis di masa new normal ini. Oke anak-anak, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.